Halo anak-anak, senang kembali bertemu dengan kalian. Hari ini kita masih melanjutkan pelajaran biologi kita terkait dengan bahan adiktif. Khususnya kita akan melihat penggolongan bahan adiktif berdasarkan pengaruh dan gangguannya. Bahan adiktif dikelompokkan berdasarkan pengaruhnya menjadi 3 golongan, yaitu golongan stimulan, golongan depresan, dan golongan halusinogen. Kita akan melihat satu persatu penggolongan tersebut. Golongan stimulan disebut juga golongan upper atau meningkatkan atau mengaktifkan kerja susunan saraf. Ya. Artinya seseorang tambah semangat misalnya atau meningkatkan gairah kerja, ya. Contoh golongan ini adalah kafein, kokain, nikotin, amfetamin, ataupun sabu-sabu. Berikutnya golongan depresan atau downer. Berlawanan dengan golongan stimulan, golongan depresan memberi efek menekan atau menurunkan kerja sistem saraf. Sehingga seseorang berefek sedatif atau menenangkan, ya, bahkan mengantuk. Contoh golongan depresan adalah opioida atau opium, putau, morfin, ya, heroin. Ini adalah kelompok depresan. Kelompok yang ketiga atau golongan yang ketiga adalah halusinogen. Sesuai dengan namanya, golongan ini memberi efek halusinasi atau daya khayal yang tinggi, sehingga menyebabkan gangguan persepsi tentang lingkungan, apa yang dilihat, didengar, bahkan dirasa. Contoh golongan halusinogen meliputi ganja, jamur mushroom atau meskalin, LSD. Itu adalah kelompok golongan halusinogen. Pengelompokan adiktif berdasarkan golongan kita dapat ringkaskan seperti ini berdasarkan dari pengaruh bahan yang digunakan. Contohnya stimulan, kafein, nikotin sampai dengan sabu-sabu, bahkan golongan depresan dan juga golongan halusinogen. Pengelompokan zat adiktif yang lain adalah berdasarkan gangguan yang ditimbulkan. Berdasarkan gangguan yang ditimbulkan zat adiktif, kita mengenal ada 3, yaitu gangguan fisik, psikis, dan fisiologis. Mari kita lihat. Gangguan fisik adalah gangguan yang menyebabkan kerusakan fisik atau yang terlihat, ya. Contohnya misalnya perubahan bentuk, warna, ukuran, penampilan, ya. Contoh gangguan fisik misalnya mata merah, muka pucat, gigi kuning, ya, kulit yang keriput, atau mungkin rambut yang kusut. Itu adalah contoh dari gangguan fisik. Gangguan yang kedua adalah psikis, ya, kejiwaan. Gangguan ini menyebabkan seseorang terganggu dalam kejiwaannya. Suka berbohong, menghayal, malas, ya, terlalu senang atau euforia. Itu adalah contoh dari gangguan psikis. Dan gangguan yang ketiga adalah gangguan fisiologis. Gangguan ini menyebabkan mempengaruhi kerja fungsi alat tubuh. Contohnya, kerja jantung tambah meningkat atau justru melambat, ya. Sistem saraf terganggu, pernafasan terganggu, ya. Itu adalah gangguan fisiologis. Jadi anak-anak, hari ini kita mengenal 3 golongan zat adiktif berdasarkan pengaruhnya, juga berdasarkan gangguannya. Berdasarkan pengaruhnya, kita mengenal 3 golongan zat adiktif, yaitu golongan stimulan, golongan depresan, dan golongan yang ketiga adalah golongan halusinogen, ya. Sedangkan penggolongan zat adiktif berdasarkan gangguan yang ditimbulkan ada gangguan fisik, kemudian gangguan psikis,
Dan yang ketiga adalah gangguan fisiologis. Itulah pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan kita dapat bertemu dalam pertemuan selanjutnya. Terima kasih, Tuhan memberkati.